Selamat datang di kanal Kisah Selamanya. Kami mengundang Anda untuk menonton video dengan cerita orisinal terbaru kami. Ayu Larasati memutar-mutar amplop berwarna-warni dengan perangko cerah yang baru saja ia ambil dari kotak surat. Terasa ada sesuatu yang tebal di dalamnya. Gadis itu bahkan terkejut ketika, di antara tagihan listrik dan brosur iklan, ia juga menarik keluar amplop itu. Zaman sekarang, surat pos biasanya hanya digunakan untuk mengirim dokumen-dokumen penting, sedangkan surat pribadi sudah beralih ke internet. Apa ya isinya? Mas Dimas, lihat apa yang kutemukan. Ayu melambai-lambaikan amplop begitu masuk ke dalam apartemen. Suaminya melongok dari kamar dan menatap surat itu dengan penuh minat. Mungkin salah satu kerabatmu dari Sumatera memutuskan untuk mengirim kabar? Duga pria itu dengan sedikit gugup. Mas, kamu ini ada-ada saja. Tawa Ayu, kerabatku tidak tinggal di pedalaman seperti itu. Semua sudah punya internet sejak lama. Kalau begitu, ayo kita buka saja semua hiasan ini dan lihat apa isinya, kata Dimas Prakoso. Ayu mengikuti saran itu dan dengan tegas merobek sisi amplop, lalu mengeluarkan kartu undangan yang indah, meskipun sedikit kuno, bergambar sepasang merpati dan cincin. Ia membukanya, matanya menelusuri teks di dalamnya. Citra mengundang kita ke pernikahannya 2 minggu lagi, lapor Ayu dengan gembira beberapa detik kemudian. Wow, Dimas terkejut, lalu menambahkan dengan nada tidak senang, sepupumu itu seharusnya mengundang sehari sebelumnya saja sekalian. Orang merencanakan cuti setengah tahun sebelumnya, ini tiba-tiba harus berangkat. Jangan menggerutu, tegur istrinya. Citra memang selalu sedikit berbeda dari yang lain. Ya ampun, mengundang lewat pos. Setidaknya orisinal. Masih banyak waktu. Dan aku punya gaun yang cocok. Kita akan pergi, kan? Aduh, entahlah. Dimas tampak ragu-ragu. Mobil masih di bengkel sampai sekarang. Mesin barunya belum juga datang. Naik pesawat tidak ada gunanya. Nanti tetap harus naik bus beberapa jam lagi untuk sampai ke desanya itu. Mungkin kereta api, sepertinya ada kereta jarak jauh yang berhenti di sana. Sudah 100 tahun rasanya tidak naik kereta, seru Ayu gembira. Kalau begitu, setelah makan malam aku akan cari tiketnya. Tunggu dulu. Jangan belikan untukku dulu, Dimas kembali menahan istrinya. Siapa tahu di kantor nanti ada banyak pekerjaan mendesak. Sepele, gadis itu melambaikan tangannya. Pak Danang pasti akan mengizinkanmu pergi, jangan khawatir. Tetap saja, ulang Dimas. Aku akan beli tiketku sendiri nanti. Ayu mengerutkan hidungnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu betapa bertanggung jawabnya suaminya terhadap pekerjaan. Tentu saja, ia tidak bisa seenaknya memanfaatkan posisinya. Dimas Prakoso telah bekerja sebagai Kepala Departemen Logistik Transportasi selama hampir 3 tahun di perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh ayah Ayu, Pak Hartono Suryo, dan setengah tahun lalu, karena kematiannya, perusahaan itu beralih ke pamannya, Pak Danang Suryo. Ayu tidak mengerti sikap suaminya. Semua ini konyol. Pekerjaan apa yang lebih penting daripada pernikahan dalam keluarga? Dia pasti akan pergi. Tidak akan bisa menolak. Pikirnya. Lagi pula, tidak pantas. Seorang wanita yang sudah menikah datang sendirian ke pernikahan orang lain. Nanti pasti akan timbul gosip dan rumor yang tidak baik. Aku harus diam-diam menelepon paman dan memintanya untuk tidak membebani Dimas dengan pekerjaan menjelang perjalanan. Setelah memutuskan demikian, Ayu mengambil handuk dan menuju kamar mandi. Setelah seharian di pacuan kuda, rambut dan kulitnya berbau kuda. Ayu menghabiskan seluruh masa kecilnya di sebuah desa di lereng Merapi, sementara orang tuanya mencari uang di kota besar, mencoba meraih sesuatu, dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi putri mereka dengan pendidikan dan prospek. Pendidikan gadis itu diurus oleh kakek dan neneknya, merekalah yang menanamkan cinta pada hewan pada Ayu kecil, terutama kuda, dan di desa, memang begitu adanya, orang hidup dari hasil ternak mereka. Ayam, domba, sapi, kuda, dan semuanya perlu diberi makan dan dirawat. Dengan kuda, Ayu yang lincah merasa sangat mudah akrab. Kakek dan neneknya punya 2 ekor kuda, seekor kuda betina bernama Melati dan seekor kuda jantan bernama Bintang. Dan meskipun kerabatnya sering memarahinya,
mengatakan bahwa kuda betina lebih tenang dan penurut. Gadis kecil itu justru lebih tertarik pada Bintang yang keras kepala. Hanya kakeknya yang menungganginya ketika menggiring domba ke padang rumput. Kuda jantan yang angkuh itu tidak membiarkan orang lain mendekat. Ia suka menggigit, menendang, dan menunjukkan sifatnya dengan berbagai cara. Karena itu, semua orang tercengang ketika suatu hari mereka melihat Ayu yang berusia 9 tahun di atas pelana Bintang. Sejak saat itu, gadis kecil dan kuda itu menjadi hampir tak terpisahkan. Dan kuda jantan itu tidak pernah sekalipun menyakiti penunggang kecilnya, tidak pernah menjatuhkannya, tidak pernah memberontak, tidak pernah mendengus marah. Waktu berlalu. Ayu sudah duduk di kelas atas sekolah menengah setempat. Ia begitu mencintai kuda sehingga ketika kakeknya, karena suatu kesalahan, mengancam akan menyingkirkan Bintang, gadis itu menangis tersedu-sedu dan hampir pasang badan untuk membela kuda itu. Sialan. Dia rela mati demi kuda itu, gerutu kakeknya, sambil mencambukkan pecutnya ke dinding kandang dengan marah. Ayu sendiri pun sadar bahwa hidupnya kini tak terpisahkan dari hewan-hewan agung ini. Gadis itu lulus sekolah. Ia harus pindah ke kota bersama orang tuanya, masuk universitas, belajar. Meskipun berat bagi Ayu untuk meninggalkan kuda setianya, ia berhasil melakukannya, memahami bahwa di desa menunggunya masa depan yang sangat berbeda. Saat itu, ayahnya, Pak Hartono Suryo, sudah menjadi orang yang berada. Dari nol, ia membangun dan mengembangkan perusahaan logistik yang mengorganisir pembelian, pengiriman, dan pengangkutan barang di seluruh negeri. Ibunya, Ibu Kartika, mengelola sebuah toko tas dan sepatu. Orang tuanya membujuk putrinya untuk memilih profesi bergengsi sebagai pegawai bank atau dokter, tetapi Ayu yang keras kepala melakukan semuanya dengan caranya sendiri. Ia mengambil jurusan perbankan, tetapi secara paralel mulai menekuni olahraga berkuda secara profesional di klub pacuan kuda kota. Awalnya, para instruktur memandang skeptis pada gadis kurus dan rapuh berusia 17 tahun dengan mata coklat besar dan rambut ekor kuda yang panjang. Tetapi ketika Ayu menunjukkan kemampuannya pada hari pertama di atas kuda yang tidak dikenalnya, mereka hanya bisa terkesiap. Awalnya, penunggang muda itu berlatih dengan kuda klub, tetapi seiring waktu ia menyadari bahwa ia tidak hanya membutuhkan rekan dalam olahraga, tetapi juga seorang sahabat sejati. Dan ia harus membesarkan dan melatih sahabat itu sendiri. Membawa Bintang yang sudah tua ke kota tidak ada gunanya lagi. Betapapun sayangnya Ayu pada kuda kakeknya, kuda itu pantas mendapatkan masa tua yang tenang dan berkecukupan. Ia terpaksa berbicara dengan ayahnya agar membelikannya seekor kuda. Meskipun sibuk berlatih, Ayu tetap rajin belajar, tidak pernah melewatkan satupun kelas dan selalu menyelesaikan ujiannya sendiri. Pak Hartono akhirnya menyerah pada desakan putrinya, dan dengan bantuan teman-temannya, ia membawakan seekor kuda jantan berwarna hitam legam seperti sayap gagak dari kampung halamannya, kuda keturunan ningrat dari Sumba. Ayu sejak pandangan pertama tahu bahwa kuda ini memiliki karakter yang sama dengannya. Gadis itu menyewa sebuah istal di klub berkuda untuk sahabat barunya, begitulah perjalanan mereka dengan Guntur dimulai. Sebanyak apapun pengetahuan yang telah dikumpulkan Ayu selama bertahun-tahun, sebanyak apapun kemampuannya, kuda jantan hitam itu tidak mau bekerja sama dengannya. Kadang ia menolak, kadang memberontak, kadang tidak mau keluar dari istal, kadang menggigiti tali kekangnya. Guntur seolah-olah sedang mengolok-olok pemiliknya. Seluruh waktuku kuberikan padamu, bahkan aku tidak punya pacar, dan kau tidak bisa bekerja dengan baik bahkan dalam satu sesi latihan pun, kata Ayu dengan sedih kepada kudanya suatu kali, sambil bersandar di dinding istalnya, dan memang begitulah adanya. Dalam kehidupan gadis itu, hanya ada kuliah dan kuda. Ia tidak punya waktu untuk berkencan, sehingga di usia 20 tahun, kehidupan pribadi Ayu bahkan tidak terbayangkan. Hanya ada beberapa teman dari universitas. Guntur menjulurkan kepalanya melewati pintu istal dan dengan lembut menyentuh bahu gadis itu dengan hidungnya, seolah meminta maaf. Pada usia 3,5 tahun, ia sudah mencapai ukuran kuda dewasa, tingginya di pundak hampir setara dengan pemiliknya, 160 cm. Kau selalu begini. Ayu mengelus kulit lembut di sekitar lubang hidung hewan itu.
Awalnya kau membuatku kesal, lalu kau minta maaf. Anggap saja ini yang terakhir kali, oke? Guntur mendengus pelan dan mengangkat hidungnya lebih tinggi, menyentuh rambut gadis itu di leher dengan bibirnya. Sudah. Ayu tertawa sambil memeluk kepala kuda itu. Sejak hari itu, akhirnya terjalin pengertian di antara mereka. Guntur mulai mematuhi perintah, dan gadis itu belajar lebih baik untuk memahami suasana hati kudanya. Hanya dalam beberapa bulan, Ayu mendaftar untuk kompetisi show jumping tingkat provinsi dan tampil gemilang di sana. Guntur mengalahkan banyak kuda terkenal dan joki mereka dalam hal waktu dan poin, menimbulkan kekaguman dari penonton dan juri. Begitulah karier gadis itu di dunia olahraga berkuda profesional dimulai. Ia nyaris tidak punya waktu untuk belajar, karena meskipun ayahnya mendukung hobinya, ia dengan tegas memperingatkan bahwa olahraga adalah olahraga, tetapi ijazah sarjana harus ia dapatkan. Dan sekali lagi Ayu berhasil. Benar saja, saat wisuda, ia datang dengan seragam joki langsung dari kompetisi. Saat itu ia sudah menjadi penunggang kuda terkenal di provinsi dan sekitarnya, dan foto dirinya bersama Guntur terpampang di sampul koran olahraga berita kota. Beberapa bulan sebelum lulus universitas, ayahnya memberinya sebuah apartemen dan mengisyaratkan bahwa sudah waktunya mencari pekerjaan sesuai jurusannya. Betapapun Ayu mencintai kuda, pendapatan yang mereka hasilkan jauh lebih sedikit daripada pengeluarannya. Setelah wisuda, gadis itu mencoba bekerja di bank, tetapi setelah sebulan ia menyadari bahwa ia sangat tidak menyukainya. Dan saat itulah Ayu sadar bahwa ia tidak hanya ingin menunggang kuda, tetapi juga mengajar orang lain. Untuk menjadi instruktur berkuda, ia harus lulus beberapa tes dan membuktikan kualifikasi olahraganya. Instruktur muda itu dengan cepat membuat kemajuan, mengumpulkan sekelompok besar peminat. Tentu saja, banyak yang ingin berlatih dengan penunggang kuda setenar dirinya. Namun, Ayu punya satu aturan yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak ada yang boleh menunggangi Guntur. Kuda ini telah menjadi temannya, sahabatnya, rekannya, seolah-olah cerminan dirinya dalam wujud kuda. Sambil duduk di pelana kudanya sendiri dan menuntun dua kuda dengan murid-muridnya, Ayu merenungkan apakah ia sudah mengemas semua barangnya kemarin. Ibunya memintanya untuk membawakan banyak hadiah untuk kerabat dan sepupunya yang tidak bisa ia bawa sendiri. Barang-barang itu nyaris tidak muat di dalam koper kecil, meskipun ia berangkat 2 hari lebih awal. Ayu sebenarnya ingin berangkat bersama ibunya, tetapi ia masih belum tahu apakah Dimas akan ikut. Suaminya terus menunda-nunda jawaban sampai saat terakhir. Ini mulai membuat wanita muda itu jengkel, tetapi memaksa atau bertengkar dengan suaminya bukanlah kebiasaannya. Guntur berjalan maju dengan percaya diri di jalan setapak yang sudah dikenalnya. Hari ini Ayu melatih berbagai keterampilan pengendalian dengan murid-muridnya di sebuah lapangan di hutan kecil di belakang klub. Jalan setapak menuju ke sana melewati semak belukar yang lebat. Sekarang, di akhir April, semak-semak itu sudah rimbun dengan daun hijau yang subur. Ia harus berulang kali menarik tali kuda yang dituntunnya agar mereka tidak tergoda untuk memakannya. Guntur yang cerdas bahkan tidak melirik ke arah semak-semak, melangkah lurus dan hati-hati. Saat sudah mendekati lapangan, Ayu merasakan pelananya sedikit bergeser ke samping. Seorang penunggang kuda berpengalaman segera menyadari hal-hal seperti itu. Ia menyuruh murid-muridnya untuk melatih perintah yang telah dipelajari di lapangan sebagai pemanasan, sementara ia sendiri turun dan memperbaiki pelananya. Untuk bekerja, gadis itu menggunakan pelana tua, salah satu yang pertama dimilikinya, dan tali-talinya sudah tidak dalam kondisi baik. Sekarang salah satunya sebagian robek, membuat pelana menjadi goyang. Kalau kembali ke klub akan membuang-buang waktu. Dan latihan tidak boleh dibatalkan. Tidak profesional, gumam Ayu sambil menatap Guntur yang menoleh. Kuda itu menggerakkan telinganya, seolah setuju. Gadis itu melepas ikat pinggangnya sendiri dan memasukkannya ke pengait pelana. Ia mengencangkannya dengan gesper asli dan menariknya. Setidaknya ini akan cukup untuk 1 jam. Ayu kembali ke pelana. Latihan berjalan tanpa insiden. Gadis itu berpamitan dengan murid-muridnya yang berterima kasih, memberikan instruksi kepada para perawat kuda selama ia pergi, mengelus Guntur, dan bergegas pulang untuk berganti pakaian dan mengambil kopernya.
Ayu berharap Dimas akhirnya akan pergi bersamanya, tetapi ia mendapati suaminya di apartemen, keadaannya tidak terlihat baik. "Kamu sakit?" tanya Ayu dengan heran saat memasuki kamar. Sepertinya begitu," jawab Dimas sambil terbatuk. "Ayu, maaf, aku sebenarnya ingin pergi. Mungkin masuk angin. Cuaca sekarang tidak menentu, dan tiba-tiba suhu badanku naik." "Yah, mau bagaimana lagi?" gadis itu menggelengkan kepala. "Berbahaya pergi dalam keadaan sakit, tetaplah di rumah dan berobat." "Maaf," Dimas menunduk. "Tidak perlu minta maaf," desa Ayu. "Aku harus bergegas." Ia dengan cepat masuk ke kamar mandi, dan 15 menit kemudian sudah berganti pakaian dan menyisir rambut, mencoba mengingat di gerbong mana ia membeli tiket. "Mau kupesankan gocar?" tanya Dimas. Terdengar nada bersalah dalam suaranya. Ayu mengangguk, memasukkan paspor dan kunci ke dalam tasnya, dan tiba-tiba tersentak mendengar suara guntur di luar jendela. "Bagus sekali," ia mengerutkan kening, menyibakkan tirai dan memandang hujan deras yang mengguyur kota. "Tidak apa-apa, nanti kamu naik kereta dan bisa tidur diiringi suara hujan." Dimas masih dengan nada bersalah menyentuh bahunya. Tetapi suasana hati gadis itu sudah terlanjur rusak, meskipun ia berusaha tegar. Hari ini benar-benar semuanya serba salah sejak pagi. Pertama, di kedai kopi ia diberi kopi gosong yang pahit, lalu pelanannya bergeser, suaminya sakit dan tidak bisa menemaninya ke pernikahan sepupunya. Dan sekarang cuaca juga. Dimas memberitahu bahwa mobil sudah menunggu, ia mengambil koper istrinya yang penuh sesak dan sebuah payung. Mereka berdua turun ke lobi. "Telepon aku begitu kereta berangkat dan saat kamu sampai." Ia memegang payung di atas kepala Ayu sementara gadis itu memberitahu sopir cara terbaik meletakkan koper di bagasi mobil. "Akan kutelepon," jawab gadis itu singkat. "Maaf sekali lagi, ya." Dimas memeluknya dengan satu tangan sebagai perpisahan, menciumnya sekilas. "Semoga perjalananmu menyenangkan dan bersenang-senanglah di sana untuk kita berdua." "Baik, terima kasih." Ayu masuk ke mobil. "Sampai jumpa." Pria itu menutup pintu dan melambaikan tangan. Seperti yang diduga, hujan membuat lalu lintas macet, dan dalam sekejap menciptakan kemacetan di titik-titik transportasi utama kota. Taksi yang ditumpangi Ayu pun terjebak dalam salah satu kemacetan itu di tengah jalan menuju stasiun. Tetesan air merayap di kaca, memburamkan pemandangan mobil dan lampu rem di luar jendela menjadi noda merah abu. Jam di tangannya berdetak kencang dan mengganggu. Gadis itu berulang kali meliriknya sementara mobil merayap pelan. Ia berangkat dengan cadangan waktu 20 menit, tetapi tampaknya itu pun hampir habis. "Maaf, Pak," ia berkata kepada pengemudi. "Saya ada kereta, tidak boleh terlambat. Bisakah kita mencari jalan lain untuk menghindari macet?" "Saya juga ingin menghindarinya, Neng, tapi mobil kan belum bisa terbang." Pria itu mengangkat bahu dengan pasrah dan mulai memutar-mutar knop radio yang sinyalnya hilang, mencoba mencari gelombang baru. Ayu bersandar di kursi dan mengepalkan tangannya. Seolah mengiringi suasana hatinya, guntur kembali menggelegar di luar. Tetapi ia tidak mau menyerah, membuka peta di ponselnya dan mulai mempelajari rute alternatif. "Sekarang kita bisa belok kanan dan lewat jalan perumahan untuk melewati semua kemacetan ini," ia dengan yakin menunjuk sebuah gang di peta kepada pengemudi. Pria itu mengerutkan kening. "Mari kita coba. Saya belum pernah lewat sana, tidak tahu jalannya." "Saya pernah," kata Ayu dengan percaya diri. Mobil keluar dari arus lalu lintas, dan berbelok ke gang sempit satu arah. Belokan demi belokan. Halaman rusak dari apartemen-apartemen tua dengan genangan air dan lubang. Sopir itu mengumpat. Ayu dengan gugup mengamati jarum jam. Tik, tik, tik. Jarum itu melesat maju seperti orang gila, seolah mengejek. Ketika taksi akhirnya tiba di parkiran stasiun kereta api, waktu keberangkatan kereta tinggal beberapa menit lagi. Ayu menyambar koper dan tasnya dari sopir dan berlari ke pintu masuk, menabrak penumpang lain dan para penjemput. Tetapi di pintu ia dihentikan oleh seorang petugas wanita di pemeriksaan bagasi. Kopernya diletakkan di konveyor. "Mbak," tuntutnya dengan malas. "Saya terlambat naik kereta. Bisa lebih cepat, tolong?" "Mohon Ayu." "Kenapa tidak datang lebih awal?" tanya petugas itu dengan sinis.
Sementara Ayu sibuk dengan kopernya, sementara ia melewati gerbang detektor logam yang berbunyi, ia kehilangan menit-menit berharga. Akhirnya, gadis itu berlari ke peron ketika keretanya sudah berangkat. Dengan putus asa ia melambaikan tangan, berteriak, "Tunggu!" Tetapi, tentu saja, kereta itu tidak berhenti. Ayu hanya bisa menendang kopernya yang tidak bersalah dengan kesal. "Luar biasa, benar-benar luar biasa," umpatnya. Tiba-tiba koper itu mengeluarkan suara retakan yang mengerikan, suara yang terdengar ketika kain robek di sepanjang jahitannya. Barang malang itu tidak tahan dengan volume barang yang dimasukkan ke dalamnya setelah semua perlakuan kasar selama perjalanan. Resletingnya terbuka, dan sebagian darinya, yang dijahit ke kain kaku, bahkan keluar, memperlihatkan benang-benang yang mencuat tanpa daya. "Kau juga ikut-ikutan." Ayu menatap koper itu dengan tatapan benci yang sama seperti yang diberikan kepada penjual yang menutup toko tepat di depanmu. Gadis itu berjongkok dan mencoba menyatukan resleting yang terbuka, tetapi sia-sia. Ia malah membuatnya lebih buruk, sehingga ujung gaun pestanya menjuntai keluar dari koper ke aspal yang kotor. Tetesan hujan yang sudah jarang terasa tidak enak masuk ke kerah bajunya, membasahi rambut dan jaket jinnya. Ayu mencoba menenangkan diri dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, bagaimana cara pulang ke kampung halamannya. Papan informasi dengan acuh tak acuh memberitahukan bahwa kereta berikutnya dengan tujuan yang sama baru akan ada besok jam 10 pagi. Tidak ada pilihan lain. Ia harus kembali ke rumah dan besok mencoba peruntungannya lagi, mengganti koper dengan tas perjalanan lamanya. Dengan susah payah menyeret koper yang rusak, dalam suasana hati yang muram, Ayu sampai di pintu keluar, memesan taksi, dan berdiri di bawah kanopi di pintu keluar parkir agar tidak basah kuyup. Jalan dengan tas terbuka, sama saja mengundang musibah. Tiba-tiba ia mendengar suara dari sebelah kirinya. Ayu menoleh dan melihat seorang wanita aneh dengan pakaian warna-warni dan selendang tebal berdiri di sebelahnya di bawah kanopi. "Beli peniti dari Nenek Sari," lanjut tetangga aneh itu dengan nada seperti bernyanyi. "Musibah tidak akan datang, dan barang-barangmu akan aman." "Baiklah, berapa harga peniti Anda?" tanya Ayu dengan muram, menyadari bahwa ini lebih baik daripada tidak sama sekali. "Hanya 2 lembar 10 ribuan, cantik," senyum peramal itu, mengeluarkan seikat peniti dari balik bajunya. Gadis itu diam-diam memberikan uang, menggumamkan terima kasih, dan menerima peniti itu, jarinya sedikit menyentuh jari-jari wanita misterius itu. Ia sedang berpikir bagaimana cara paling cerdik untuk memasang peniti itu di resleting yang rusak, ketika ia kembali mendengar suara peramal di belakangnya. "Jangan lepaskan pelana kuda di tengah jalan, nanti akan ada bencana besar. Penipuan menantimu, cantik. Cepatlah pulang, atau kau akan terus hidup dalam ketidaktahuan." Ayu bahkan tersedak mendengar kata-kata itu. Sambil terbatuk, ia berbalik, tetapi tamu aneh itu sudah tidak ada di bawah kanopi, dan di seberangnya, taksi yang ditunggunya berhenti. Dalam keadaan linglung, penumpang yang terlambat itu mengaitkan resleting, memasukkan koper ke bagasi, dan pulang. Di kepalanya berkecamuk kebingungan total. Ketinggalan kereta, wajah sepupunya, tali pelana yang robek, mata coklat guntur, payung di tangan suaminya, peramal. Lelah dan letih, Ayu tidak sadar ia tertidur. Tidur yang gelisah dan gugup, sudah sampai. Suara keras pengemudi membangunkannya. Ayu mengerjapkan mata dan melihat sekeliling. Lobi yang sudah dikenalnya. Di luar sudah senja. Pasti Dimas terkejut sekarang, sebuah pikiran konyol melintas di benaknya. Hanya ingin segera tidur dan melupakan semua omong kosong hari ini, Ayu menekan tombol lift. Gaun yang terseret di lantai kotor, hampir setengahnya keluar dari koper, ia sudah tidak peduli lagi. Kabin lift berderit, mengangkat gadis itu dan barang bawaannya yang malang ke lantai yang dituju. Dan, tampaknya, di tempat yang paling dikenal dan aman, di rumahnya sendiri, Ayu mendapati sebuah kejutan. Kejutan yang sangat buruk. Pertama, ia melihat pintu apartemen tidak tertutup rapat. Ia memegang gagang pintu, siap melontarkan beberapa kata tidak menyenangkan kepada suaminya yang ceroboh dan tertegun. Ia melihat punggung pria-pria tak dikenal di koridor.
Insting memberitahu Ayu bahwa saat ini tidak bijaksana untuk masuk. Gadis itu mundur ke area tangga, dengan hati-hati memeluk kopernya, dan diam-diam naik satu lantai lebih tinggi agar bisa mendengar dan sebagian melihat pintunya. Kau punya waktu sebulan, paham? Suara bass yang sangat tidak ramah terdengar dari bawah. Lain kali, tidak akan cukup hanya dengan TV dan beberapa perhiasan. Terdengar suara pukulan tumpul di lorong, seolah seseorang meninju adonan, kemudian diikuti gumaman yang tidak jelas dan pukulan lagi. Sudah tidak ada mertua yang kaya? Tidak seberani dulu lagi, ya? Tanya suara bass itu lagi. Pokoknya begini. Harimau tidak peduli dari mana kau dapat uang. Kalau tidak bayar utang, kau akan menyesal tidak dilahirkan di bulan. Pukulan baru terdengar dari apartemen, lalu sesuatu jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Ayu menelan ludah dengan susah payah dan bersembunyi, nyaris tidak bernapas. Nadi berdenyut kencang di pelipisnya. Dari sudut matanya ia melihat pintu apartemen terbuka, dan dari sana keluar 3 pria berbadan besar dengan penampilan hampir identik, mengenakan jaket kulit, jeans, dan kaos turtleneck hitam. Hanya gaya rambut mereka yang sedikit berbeda. Ketiganya mengamati lorong dan bergegas turun melalui tangga, mengabaikan lift. Baru setelah langkah kaki tamu-tamu berbahaya itu mereda setelah pintu lobi terbanting, Ayu memberanikan diri untuk kembali ke apartemen dengan hati-hati dan terkejut. Di koridor, semuanya berantakan. Bingkai foto pecah, kap lampu gantung pecah, lantai penuh jejak sepatu bot kotor. Pakaian dilempar dari gantungan, begitu pula isi meja rias. Anehnya, para tetangga tidak datang karena keributan itu, meskipun dinding tebal yang menjadi prioritas dalam memilih apartemen mampu meredam suara apapun, kengerian Ayu tidak berlangsung lama. Dari kamar terdengar batuk lemah. Gadis itu bergegas ke sana, meninggalkan kopernya di ambang pintu dan melompati pecahan kaca. Di lantai, bersandar di sofa, duduklah Dimas. Ayu, apa? Kenapa kamu tidak jadi pergi? Gumam pria itu ketika Ayu mengangkat kepalanya yang terkulai lemas. Baru saat itulah gadis itu melihat bekas pukulan di wajah suaminya. Apa yang terjadi di sini selama 2 jam aku bolak-balik ke stasiun sialan itu? Aku bertengkar dengan teman-teman, gumam Dimas. Pupil matanya bergerak gelisah ke seluruh ruangan, tidak menatap istrinya. Ada lebam di bawah matanya. Dari hidungnya menetes darah ke kausnya. Mas, aku mungkin perempuan, tapi aku tidak bodoh, sergah Ayu sambil menunjuk kekacauan di koridor. Teman tidak mengancam dengan tinju dan merusak propertimu. Ia mengambil handuk dari kursi, yang ia siapkan kemarin, dan menempelkannya ke hidung suaminya. Dimas mendongakkan kepalanya, menyandarkan tengkuknya di sofa. Kerutan muncul di dahinya. Pria itu sedang menimbang-nimbang sesuatu dengan susah payah, lama, bolak-balik, mengevaluasi. Ayu duduk di hadapannya, berjongkok, dan menunggu jawaban. Dalam situasi lain, ia akan berdiri, mulai menilai kerusakan dan membersihkan kekacauan, tetapi sekarang ada sesuatu yang menahannya. Gadis itu tidak peduli dengan TV yang hilang atau kotak perhiasan yang isinya tumpah. Akhirnya, Dimas melepaskan tangannya dengan handuk dari hidungnya, mengumpulkan kekuatan dan berkata, "Aku dalam masalah besar. Aku berutang sejumlah besar uang kepada orang yang sangat serius dan berbahaya. Kalau tidak kubayar, kau dengar sendiri apa yang akan terjadi. Ayo kita kumpulkan, kita bayar, kita pinjam." Ayu bahkan melompat dan mondar-mandir di apartemen, sol sepatunya berderak di atas pecahan kaca, atau kita lapor polisi, kita tuntut karena pemerasan, pasti ada jalan keluar. Polisi tidak akan membantu di sini. Semuanya tidak sesederhana itu, pria itu menggelengkan kepala dengan getir. Aku sendiri yang salah atas apa yang terjadi. Sudah lama terjadi. Bagaimana kau bisa bersalah karena meminjam uang? Gadis itu menatap suaminya dengan tidak mengerti. Dimas kembali menempelkan handuk ke hidungnya dan terdiam, mencari kata-kata. Ia berpikir dari mana harus memulai. Mungkin dari perjalanan sialan itu, tapi bagaimana cara memberitahu istri tercintanya tentang alasan sebenarnya pernikahan mereka? Aku bersalah karena menganggap permainan takdir sebagai sumber kemakmuran, gumam pria itu. Aku tidak mengerti apa-apa. Ayu duduk di sofa di sebelah suaminya. Hening selama beberapa menit.
Jam di tangan gadis itu kembali berdetak seolah memukul ritme di otak mereka berdua. "Maukah kau menceritakannya padaku?" tanya Ayu lagi. Alih-alih menjawab, Dimas dengan canggung berdiri dan, sambil memegangi sisinya, duduk di sebelahnya di sofa. Gerakannya tampak hati-hati, tetapi bukan karena rasa sakit di tulang rusuknya yang memar, melainkan karena sesuatu yang lain yang tak terlihat, tapi tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Ayu merasa seolah-olah yang duduk di sebelahnya bukanlah suaminya yang akrab, tercinta, dan perhatian, melainkan orang asing yang melarikan diri dari sebuah novel detektif. "Hari itu aku berhenti dari pekerjaanku," Dimas memulai ceritanya. 3,5 tahun yang lalu, terkadang keadaan bisa begitu menguntungkan. Dimas baru saja keluar dari gedung bekas tempat kerjanya dengan keinginan besar untuk mabuk. Dan keinginan itu, seolah-olah dengan sentuhan tongkat ajaib, terwujud ketika teman sekelasnya dulu, Rian, menelepon. "Datanglah, Dim," teriak temannya dengan suara mabuk. "Kami di sini di villa kumpul-kumpul sama cewek-cewek, mumpung cuacanya masih bagus, nanti Oktober habis, sudah, tidak ada bakar-bakaran sate lagi. 1 jam lagi aku sampai," janji Dimas dan menarik pintu mobilnya. Mobil tua berwarna merah marun warisan ayahnya saat ulang tahun ke-20, menyambut pemiliknya dengan bau pengharum mobil pinus yang sudah pudar dan jok yang usang. Sudah 4 tahun pemuda itu mengendarai mobil ini, dan setiap hari bermimpi untuk beralih ke sesuatu yang lebih layak, lebih mahal, dan lebih keren. Tetapi impian itu tidak pernah terwujud. Sebagai lulusan baru, ia tidak beruntung dengan pekerjaan. Manajer di mana-mana sudah banyak, dan pekerjaan untuk mereka juga banyak, hanya saja pekerjaannya murah dan menegangkan. Dimas sudah sempat mencoba menjadi konsultan di gerai ponsel, penjual furnitur, dan manajer di konter pengajuan kredit di pusat perbelanjaan besar. Dan sekarang pemuda itu tanpa rasa bersalah berhenti dari toko suplemen olahraga, di mana-mana terjadi hal yang sama. Janji-janji pendapatan selangit, orang-orang yang membuat stres, dan manajemen yang tidak becus. Dimas ingin duduk di kantor pribadi, memerintah, dan memberi perintah sendiri. Itulah pekerjaan yang sesungguhnya, bukan menjadi pesuruh seseorang. Nasib tidak memberkahi Dimas dengan orang tua kaya, karakter yang gigih, atau teman-teman yang berpengaruh. Ia harus meraba-raba seperti anak anjing buta, mengandalkan keberuntungan, dimanapun ada pintu terbuka, dan kemudian dipukul oleh pintu yang sama dan merintih. Dimas menyalakan mesin dan memasukkan alamat Villa Rian ke navigator. Perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit ke sebuah komplek di luar kota tempat teman-temannya berkumpul. Mesin berderu monoton, membawa mobil dan pengemudinya di jalan tol menjauh dari kota. Saat ini Dimas tidak mau memikirkan bagaimana ia akan membayar sewa apartemennya seminggu lagi. Bagaimana cara membayar cicilan ponsel mahal yang ia beli dengan gegabah saat mendapat pekerjaan baru. Bagaimana melunasi tunggakan tagihan utilitas. Ia hanya memikirkan bagaimana cara mabuk dan bersenang-senang malam ini. Cuaca memang terasa seperti musim panas, meskipun sudah bulan Oktober. Matahari bersinar terik di wajahnya, sehingga Dimas bahkan menurunkan pelindung matahari. Ia terburu-buru, tetapi truk di depannya, yang mengangkut ratusan kandang ayam dari peternakan, sama sekali tidak ikut terburu-buru, berjalan sangat pelan. Dan sialnya, menyalip dilarang di tempat ini. Pria itu membunyikan klakson dengan kesal, melihat bahwa jalurnya lebar. Truk itu tidak berniat menepi, juga tidak menyalakan lampu hazard. "Sialan kau," umpat Dimas dalam hati, "semoga kau celaka, terkutuk." Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi lagi, tetapi kali ini menakutkan. Tepat setelah kata-kata pengemudi mobil itu, truk itu oleng ke bahu jalan. Roda-roda mobil berat itu, meninggalkan bekas dalam di tanah yang basah setelah hujan semalam, masuk ke parit bersama dengan kabin dan muatannya. Sedetik kemudian, truk itu sudah terguling miring, roda-rodanya mencuat ke atas. Trailer dengan ayam-ayam malang itu terlepas dari kabin dan terbalik sama sekali. Sebagian kandang jatuh ke tanah, melengkung karena beratnya sendiri. Semuanya terjadi begitu cepat dan tiba-tiba sehingga Dimas yang terkejut nyaris tidak sempat menginjak rem dan berhenti dengan suara decitan ban tidak jauh dari lokasi kecelakaan.
Ia melompat keluar dari mobil dan berlari ke truk yang terbalik di tengah riuh rendah ayam-ayam yang ketakutan. Sopirnya tidak sadarkan diri. Dimas dengan susah payah membuka pintu, masuk ke dalam kabin, meraih seragam kerja sopir, dan dengan sekuat tenaga menariknya ke atas. Ternyata sulit beraksi di ruang yang terbalik. Kaki mencari pijakan di tempat yang tidak ada. Sekali, dua kali. Dimas menginjakkan ujung sepatunya di sebuah kotak logam di bawah kursi dan, dengan mendorongnya, berhasil menarik sopir keluar. Hanya saja kotak itu penyok dan menjepit sepatunya, membuat Dimas bertelanjang kaki sebelah. Pria itu menyeret korban ke jarak yang aman dan membaringkannya di rumput. Kemudian, sambil mengumpat, ia kembali untuk mengambil sepatu ketsnya yang terjepit. Ayam-ayam berkotek seperti orang gila. Suara histeris mereka dan adrenalin membuat pria itu gemetar. Dimas naik ke atas kabin dan masuk ke dalam, meraih sepatu yang terjepit, dan dengan sekuat tenaga menariknya. Beberapa detik kemudian, sepatu kets itu terlepas, dan kotak yang menahannya jatuh dengan suara gemuruh ke dasar kabin, memecahkan kaca penumpang yang secara ajaib masih utuh. Tutupnya yang penyok terbuka, dan selanjutnya Dimas terpaku menatap isi kotak itu tanpa berkedip. Di bawah, di atas pecahan kaca, tergeletak tumpukan uang kertas hijau paling terkenal di dunia, diikat dengan karet gelang tipis berwarna putih. Ada sekitar 10 tumpukan, dan masih ada beberapa kali lipat lebih banyak di dalam kotak. Dimas berpikir tidak lebih dari beberapa detik. Ia melempar sepatunya ke tanah dan, seperti ular yang masuk ke lubang, ia kembali masuk ke kabin, tidak takut kakinya yang telanjang tergores kaca. Seperti elang ia menyambar kotak itu, dengan cepat memasukkan semua tumpukan uang kertas yang keluar, dan memasang kembali tutupnya seadanya. Beberapa menit kemudian, kotak itu sudah tersimpan aman di bagasi mobilnya, di bawah ban serep dan karpet tua. Di belakang terdengar ledakan dan suara retakan. Kabin dengan cepat terbakar. Panasnya membuat kaca depan pecah. Hei, Anda tidak apa-apa? Seorang pria tak dikenal yang mengetuk jendelanya menyadarkan Dimas dari keterkejutan. Saya, ya, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, jawabnya dengan lidah keluh. Mobil-mobil lain mulai berhenti di dekat truk itu, dan ayam-ayam yang kabur dari kandang yang pecah di jalan menciptakan bahaya nyata akan kecelakaan baru. Bagaimana tim SAR, ambulans, dan polisi datang, Dimas sudah tidak ingat. Ia ditanyai tentang kecelakaan itu, diberi ucapan terima kasih atas keberaniannya, dan didoakan selamat jalan. Semua pikiran pria itu ada di sana, di bagasi di bawah ban serep yang sudah hampir gundul, di dalam kotak baja yang penyok. Dan apa yang tersisa di kaca spion, terlupakan beberapa jam kemudian. Jika awalnya Dimas di perusahaan Rian ingin minum karena kesedihan, sekarang ia minum dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan dan kilau aneh di matanya, dan juga terus-menerus memeriksa apakah mobilnya terkunci, bahkan di malam hari ia terbangun, karena suara sekecil apapun dan berlari ke jendela. Ada apa, Dim? Tanya Rian dengan mengantuk. Apa kau menyimpan emas berlian di rongsokanmu itu? Alih-alih menjawab. Pemilik mobil itu hanya tersenyum aneh. Firasat Dimas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh tahu tentang apa yang ia temukan di kabin truk itu. Di rumah, di apartemen sewaan yang murah, pria itu menumpahkan isi kotak ke atas meja dan dengan teliti menghitungnya. Ia bersiul, menghitung lagi. Kaki Dimas lemas, dan ia jatuh ke kursi dengan senyum yang sangat tidak wajar di wajahnya. Jumlah uang di dalam kotak itu sangat fantastis menurut kurs saat ini. Cukup untuk membeli mobil baru, apartemen 3 kamar di perumahan baru, dan bahkan masih tersisa untuk bisnis sendiri. Dimas memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menatap tumpukan uang tunai di atas meja, pikirannya berada dalam kekacauan yang bahagia. Tetapi pada saat yang sama, dari lubuk kesadarannya, rasa takut mulai merayap. Tentu saja uang sebanyak itu tidak dibawa begitu saja di bawah kursi. Jelas uang itu milik seseorang. Dan jika milik seseorang, bagaimana mereka bisa menemukannya? Dan lagi pula, kabinnya terbakar, dan bersamaan dengan itu uangnya juga bisa terbakar. Sopirnya tidak sadarkan diri ketika Dimas menyelamatkannya. Ia tidak akan bisa mengenalinya jika ia selamat. Polisi sudah menanyainya, "Yah, ada banyak Dimas di negara ini."
Nomor mobilnya tidak mereka catat. Tidak ada dashcam di mobilnya maupun di truk. Syukurlah, pikiran-pikiran seperti itu berputar di kepala orang yang tiba-tiba beruntung ini, sehari, seminggu, sebulan. Tidak ada yang datang mencari uang itu, tidak ada yang mencarinya, tidak menelepon, tidak bertanya pada kenalannya. Dan akhirnya Dimas meyakinkan dirinya sendiri bahwa harinya yang telah lama ditunggu-tunggu dan pantas ia dapatkan akhirnya tiba, bahwa takdir telah memberinya kredit tanpa bunga yang tidak perlu dibayar kembali. Pertama, pria itu tanpa penyesalan menjual mobil tua ayahnya dan menggantinya dengan mobil sport yang indah yang menarik perhatian orang yang lewat di jalan, lalu ia melunasi semua utangnya, berdandan, dan pindah ke apartemen baru yang perabotannya lengkap sesuai tren terbaru dengan pemandangan indah ke arah jalan utama. Di sana, Dimas mengadakan pesta, mengumpulkan banyak teman, yang jumlahnya bertambah 3 kali lipat seiring dengan munculnya uang, begitu pula dengan gadis-gadis yang tertarik menjalin hubungan dengan pria kaya seperti itu. Kepada semua orang yang penasaran dan mencoba mencari tahu rahasia kekayaan mendadaknya, Dimas mengatakan bahwa ia menang lotre atau hanya bercanda. Dimas mengerti bahwa uang tidak abadi, yang berarti pesta pora juga tidak. Ia perlu mencari pekerjaan. Tentu saja, sekarang dengan banyaknya teman, tidak sulit untuk mendapatkan posisi bergengsi sebagai kepala departemen pemasaran di sebuah perusahaan periklanan terkenal. Dimas pada dasarnya tidak melakukan apa-apa, melimpahkan semua tanggung jawabnya kepada 2 asisten dan menerima gaji 3 kali lipat dari yang bisa ia harapkan sebelumnya. Hidup ini indah, Dimas dengan puas menyatakan posisinya, sambil menyilangkan kaki dengan sepatu mahalnya di atas meja dan menyesap whisky Skotlandia 10 tahun. Ada yang bisa saya bantu, Pak Dimas? Seorang asisten dengan takut-takut melongok ke dalam kantor. Ya, Marina, tolong bawakan saya makan siang dari restoran enak di sebelah, kata Dimas tanpa melirik asistennya. Maaf Pak, tapi mereka tidak lagi menyediakan makan siang untuk dibawa pulang, jawab gadis itu dengan nada sangat bersalah. Benarkah? Dimas mengerutkan kening. Baiklah. Kalau begitu telepon daftar ini dengan penawaran iklan, dan saya akan pergi makan siang. Ia memberikan selembar kertas kepada asistennya dan, sambil merapikan jasnya, bersiap-siap keluar. Dimas duduk di meja dekat jendela di restoran dan menunggu pelayan cantik membawakan sapi lada hitam, salad kerang, dan segelas anggur. Suasana hati pria itu sangat baik. Ia sibuk dengan ponselnya, memilih hotel di tepi laut tempat ia berencana pergi bulan depan untuk liburan, dan pada saat yang sama mempertimbangkan siapa di antara beberapa pacarnya yang akan diajak. Dimas Prakoso. Suara orang asing mengalihkan perhatian kepala departemen pemasaran dari kesibukannya yang menyenangkan. Ya. Dimas mengangkat matanya dan melihat seorang pria kekar dengan jeans dan kaos turtleneck hitam di hadapannya. Anda yang saya cari. Orang asing itu tersenyum manis. Saya punya penawaran yang sangat menguntungkan dan menarik untuk Anda. Dimas mengira asistennya mungkin sudah mulai menelepon, dan kemungkinan besar ini adalah salah satu klien potensial agensi yang kebetulan berada di dekatnya. Ia mengenalinya dan memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Bagus sekali. Dimas juga tersenyum kaku. Temani saya, lalu kita pergi ke kantor saya dan membahas penawaran Anda yang sangat menguntungkan itu. Ia mengulurkan tangan. Orang asing itu menjabat tangannya, tetapi bertentangan dengan harapan, ia tidak memperkenalkan diri. Sebaliknya, tamu itu duduk di kursi di seberangnya dan, tanpa melihat menu, memesan secangkir kopi. Terjadilah percakapan basa-basi yang dibuat ramah di antara mereka. Akhirnya, makan selesai. Tagihan dibayar, dan para pria itu keluar dari restoran. Anda tidak keberatan jika kita ke gang di tempat parkir, dekat sekali. Saya lupa dokumen-dokumen penting untuk Anda tertinggal di laci mobil, tanya orang asing itu. Dimas mengangkat bahu. Bagaimanapun, ia sendiri tertarik untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan, jadi ia dengan tenang mengikuti lawan bicaranya. Sebentar, ada map merah di sana, gumam pria itu sambil berbelok ke sebuah gang. Dimas masih sempat berpikir dengan bingung, di mana bisa memarkir mobil di sini. Begitu mereka meninggalkan jalan yang ramai dan berada di ruang terbatas, tiba-tiba sesuatu yang berat menghantam bagian belakang kepala departemen pemasaran itu.
Dimas dalam keadaan setengah sadar menyadari tangannya dipelintir ke belakang, dan ia didorong dengan kasar ke dalam sebuah mobil. Ia bahkan tidak sempat membuka mulut ketika menyadari bahwa ia telah terjebak, dan kemudian kesadarannya hilang ketika sesuatu yang keras dan dingin menusuk sisinya. Dimas sadar karena suara gesekan yang menjijikkan, seolah-olah garpu digesekkan dengan tekanan pada selembar baja. Pria itu meringis, menggelengkan kepalanya, dan langsung menyesalinya ketika bagian belakang kepalanya terasa nyeri berdenyut. "Kau membuat kami repot, bocah," terdengar suara dari depan. "Kau perlu lari, Kuncung," terdengar suara lain dari belakang. "Kerjamu cuma makan nasi goreng di warung. Lihat perutmu buncit begitu." "Diam, Kribo," bentak yang ketiga. Dimas mengerjapkan matanya dan perlahan-lahan menyadari bahwa ia duduk di kursi dengan tangan terikat. Bintik-bintik menari di depan matanya. Kesadarannya kembali seperti menembus kabut tebal. Seseorang menjentikan jari di depan wajahnya. "Selamat siang, Bapak Dimas Prakoso. Saya sudah lama menunggu pertemuan ini, dan hari ini Anda akhirnya menghormati perusahaan kami yang sederhana ini dengan kehadiran Anda," terdengar suara sopan dan tenang dari depan. Dimas dengan susah payah mengangkat kepalanya, dan akhirnya melihat di mana ia berada. Di sekelilingnya ada tumpukan peti, drum, dan kotak. Tercium bau oli mesin dan besi. Interior ruangan itu menunjukkan bahwa ini adalah gudang besar atau bekas hanggar. Ruangan itu diterangi oleh jendela horizontal yang sempit dan panjang serta beberapa lampu yang tersebar di dinding. Di depannya, di kursi yang sama, duduk seorang pria dengan rambut beruban, kurus, mengenakan kemeja abu-abu dan celana panjang. Di sebelahnya berdiri seorang pria berbadan besar dengan hidung bengkok dan kepala hampir pelontos mengenakan jaket kulit. Dari sisi lain, pria kekar yang sudah dikenal Dimas dari restoran dengan kaos turtleneck dan suara manisnya mendekat. Di belakang ada orang lain, tetapi Dimas tidak bisa melihatnya. "Maaf, kami tidak bisa menawarkan anggur atau menyajikan kerang." Pria berkemeja abu-abu itu menyatukan tangannya di atas lutut. "Tapi kami sangat ingin, seperti yang dijanjikan, memberi Anda penawaran yang menguntungkan." "Apa?" tanya Dimas dengan bibir kaku, merasakan lakban yang mengikat erat tangannya menusuk pergelangan tangannya. "Kami akan menjaga Anda tetap sehat, jika Anda mengembalikan uang saya," jawab pemimpin berbaju abu-abu itu singkat. Dimas tersentak seperti disetrum listrik. Setetes keringat mengalir di dahinya, meskipun udara di hanggar itu sejuk. Dan pria berbaju abu-abu itu kembali berbicara, tetapi kali ini tidak lagi sopan. Suaranya menjadi dingin, acuh tak acuh, dan sekaligus tajam. "Belum lama ini, kau mengambil sesuatu yang sama sekali bukan milikmu. Dan seperti yang kulihat, kau sudah cukup menikmati hasil curianmu." Ia mendekat dan dengan hati-hati membersihkan sehelai benang dari jas mahal tawanannya. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." "Saya tidak mencuri uang apapun," gumam Dimas, memasang wajah marah sejauh mungkin. "Segera lepaskan saya." Pria berbaju abu-abu itu menghela napas, dan si raksasa segera mencengkeram kerah Dimas dan mengguncangnya bersama kursinya sehingga kursi itu berderit berbahaya. "Kau tidak mengerti bahasa Indonesia, ya?" bentaknya, hampir menyeringai. "Kami sudah setengah tahun mencarimu, menyuap polisi, menggali informasi. Siapa yang mengambil uang itu? Hanya karena kau dengan gagah berani menyelamatkan sopir kami, aku memberimu waktu seminggu penuh untuk mencari uang itu," kata pemimpin itu sambil menggosok dagunya, dan dengan tawa kecil menambahkan, "Dan agar kau tidak melupakan kebaikanku, kami akan meninggalkan pengingat." Si raksasa memutar kursi 180 derajat. Dimas melihat seorang pria berpenampilan tidak menyenangkan, mirip tikus, sedang menggores tulisan utang di sisi mobilnya dengan pisau. Suara menjijikkan inilah yang menyadarkan tawanan itu dari ketidaksadarannya beberapa menit yang lalu. Pisau sebagus ini rusak cuma buat mobil rongsokan ini." Ia dengan mengejek melempar-lemparkan pisau dari satu tangan ke tangan lain, sambil melirik Dimas yang pucat pasi. "Sudah, jangan dirusak lagi mobilnya, Kribo," tegur pria kekar berkemeja turtleneck, "lebih baik lepaskan tangannya." Ketika lakban dilepas dari pergelangan tangan Dimas, ia kembali didorong ke dalam mobil bertirai gelap. Tetapi sebelumnya, pria berbaju abu-abu itu memperingatkan,
kalau kau lapor polisi, kau akan menyesal pernah dilahirkan, paham? Dimas menelan ludah dengan gugup. Rian, aku benar-benar dalam masalah besar. Dimas duduk di meja luar di villa temannya, merokok satu batang demi satu batang dengan tangan gemetar. Coba kutebak, kata temannya sambil duduk di sebelahnya dan membuka sebotol bir dengan desisan. Kau tidak menang lotre sama sekali. Dimas menatapnya dengan mata terbelalak. Kau pikir aku bodoh? Rian meliriknya sambil menenggak bir dari botol. Kau terlibat masalah apa? Dengan terbata-bata, Dimas menceritakan jebakan yang ia buat sendiri. Kemarin aku jual mobil, pemuda itu mengakhiri ceritanya dengan sedih, setengah harga dari harga beli. Kuberikan semua uangnya kepada mereka, dan gajiku juga. Dari mana harus dapat sisanya, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Semuanya sudah habis untuk apartemen dan pesta. Rian bahkan bersiul mendengar skalanya. Cerita yang luar biasa. Sepertinya kau berurusan dengan Pak Harimau sendiri. Maksudmu Ivan Harimau? Orang yang sangat terkenal di kalangan tertentu di kota ini. Aku bahkan takut bertanya dia siapa. Dimas menatap Rian dengan murung. Yah, sekarang dia sepertinya orang baik, bisnisnya di bidang konstruksi. Bahkan dulu pernah mencoba mencalonkan diri jadi wali kota. Rutin menyumbang uang ke yayasan amal anak-anak, Rian mulai menyebutkan. Tapi dulu di tahun 2000-an, dia tidak segan-segan melakukan apa saja. Rian membungkuk lebih dekat dan berbisik sangat pelan, seolah-olah si kuncung atau preman lain dari hanggar bisa mendengar. Aku punya teman, keponakan dari salah satu orang dekat Harimau. Dia bilang, Harimau sekarang pun masih mencuci uang lewat yayasan-yayasannya itu, dan anak-anak itu hanya kedok. Itu semua sangat menarik, tapi tidak banyak membantuku, kata Dimas dengan muram. Gemetarnya sudah berhenti, tetapi dadanya terasa begitu sakit sehingga ia curiga terkena serangan jantung. Apa yang dikatakan temannya hanya menambah ketakutannya. Meja menjadi sunyi senyap, meskipun pemandangan di sekitarnya cukup damai, dengan bunga tulip yang mekar di petak bunga, semak-semak yang mulai bertunas, dan langit biru dengan formasi angsa yang kembali ke rumah sambil berkotek. Jual apartemenmu? Tanya Rian sambil memutar-mutar tutup botol di tangannya. Kalau begitu aku akan kehilangan segalanya, jawab Dimas dengan lesu. Mereka mengambil semua uang dari gajiku. Aku tidak akan punya apa-apa untuk hidup dan tidak punya tempat tinggal. Aku bisa menampungmu di sini, tapi kau sekarang tidak punya mobil, gumam temannya. Ke kota butuh 1 jam, dan aku hanya datang seminggu sekali. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku harus mencari tempat di pemakaman. Dimas dengan putus asa mengorek-ngorek retakan di meja dengan kukunya. Rian terdiam lama, dahinya berkerut, lalu ia mulai menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Di sini kita butuh seseorang untuk melawan harimau, seseorang yang sama berbobotnya, yang bisa membelamu, seseorang seusianya. Siapa yang butuh aku, Rian? Bahkan jika kita menemukannya, kenapa orang itu mau membelaku? Tanya Dimas. Tunggu, aku hampir punya ide. Rian menghentikannya dengan isyarat. Tepat, Eureka. Ia bahkan melompat dari meja dan menepuk dahinya sendiri dengan keras. Dimas hanya menatap temannya dengan heran dari bawah. Di kelas adikku ada seorang gadis yang akan lulus dari universitas tahun ini, Putri Pak Hartono Suryo. Gadis itu aneh, jujur saja. Aku pernah bertemu beberapa kali, tapi dia cantik. Dia suka olahraga berkuda, pintar. Baik. Lalu, untuk apa aku memikirkan perempuan sekarang? Dimas hanya menggelengkan kepala. Dengarkan dulu, sergah temannya. Jangan menyimpulkan terlalu cepat. Dimas terdiam, tidak menyangka akan diserang seperti itu. Kau tidak butuh dia, tapi ayahnya, lanjut Rian. Teman yang sama yang dekat dengan orang-orang harimau itu cerita, sekitar 5 tahun yang lalu mereka dan Pak Hartono pernah melakukan urusan uang bersama, dan sejak itu mereka saling segan. Kurasa yang satu tidak akan berani melawan yang lain. Aku masih tidak mengerti. Apa maksudmu? Tanya Dimas dengan bingung. Kau ini lemot sekali, sobat. Rian terkekeh dan menatapnya, menopangkan tangannya di meja. Kau harus menikah dengan putrinya, menjadi menantunya, dan masuk ke dalam keluarganya. Dan jika harimau mengganggumu, berarti dia mengganggu Pak Hartono sendiri. Mengerti?
Ide yang luar biasa, siul Dimas. Rencana yang bukan untuk orang lemah. Pertama, bagaimana jika dia tidak menyukaiku sama sekali? Kedua, Pak Hartono bisa dengan mudah tahu kalau aku punya masalah dengan harimau. Ketiga, bagaimana dalam 1 atau 2 bulan, jika orang-orang harimau tidak menghabisiku di suatu tempat sebelumnya, aku bisa mewujudkan ide pernikahan ini tidak mungkin. Tunjukkan dirimu dari sisi terbaik, saran Rian. Perlakukan gadis itu seperti ratu. Tunjukkan pada ayahnya bahwa kau punya apartemen bagus dan pekerjaan mapan. Sering-seringlah bicara tentang keinginanmu punya anak. Mereka suka hal-hal seperti itu. Lagi pula, menurut adikku, gadis itu tidak punya pengalaman pacaran. Jadi, dia akan mudah percaya pada rayuanmu, dan kau jago merayu. Bayangkan saja, jika semua berhasil, kau akan terbebas dari utang, mungkin bisa naik jabatan di pekerjaan. Istrimu seorang atlet cantik, dan kau bisa menjual apartemenmu dan menawarkan untuk membeli rumah bersama yang lebih besar saat menikah, jika pihak sana mau menambah. Soal harimau, ulur waktu saja. Bayar sedikit demi sedikit, tapi tetap bayar. Mereka butuh uang, bukan pemakamanmu, kan? Kepala Dimas pusing. Jalan keluar yang sama sekali tidak nyata tiba-tiba tampak seperti secercah cahaya di kegelapan. Tidak ada ruginya, dan bodoh jika tidak mencoba. Baiklah, bisakah kau mengatur pertemuan? Ia melirik temannya. Tentu, Rian berseri-seri, bahkan besok akan kucoba, lebih cepat lebih baik. Waktu tidak berpihak padaku, kata Dimas. Jika para kritikus mengamati Dimas, seperti mereka mengamati aktor di teater, ia pasti akan mendapatkan penghargaan tertinggi. Semuanya terjadi seperti yang dikatakan Rian. Ayu Larasati terpesona oleh kesopanan Dimas dan meskipun pada awalnya ia bersikap hati-hati, setelah beberapa minggu ia melihat belahan jiwa dalam diri pemuda itu. Ia mulai menceritakan semua kekhawatiran dan kegembiraannya, mengenalkan Dimas pada Guntur, dan senang melihatnya di tribun penonton saat kompetisi. Dimas juga menyarankannya untuk berhenti dari pekerjaan di bank dan mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada olahraga yang ia cintai. Dimas juga berbicara tentang pilihan berdasarkan panggilan hati, bukan atas perintah orang tua. 3 minggu kemudian, Ayu mengenalkan Dimas kepada orang tuanya. Pak Hartono Suryo dan Ibu Kartika menyambut baik kehadiran pemuda itu dalam kehidupan putri mereka. Mereka memang sudah mengisyaratkan agar Ayu mulai memikirkan tentang keluarga. Mengingat petunjuk temannya, Dimas dengan sopan berbicara tentang impiannya, memiliki keluarga besar dengan 3 anak, dan siap bekerja keras agar keluarganya tidak kekurangan apapun. Pak Hartono Suryo sangat menghargai pemikiran seperti itu dan, sambil mengajak Dimas ke samping, ia bertanya apakah Dimas siap mencoba peruntungannya di perusahaannya. Dimas nyaris melompat kegirangan, tetapi ia menahan diri dan berterima kasih kepada calon mertuanya atas tawaran itu. Untuk menidurkan kewaspadaan mata-mata harimau, Dimas menjual semua gawai mahalnya, membeli ponsel bekas dalam kondisi baik, dan memberikan uang hasil penjualan itu, berjanji akan membayar utangnya secara teratur, tetapi dalam jumlah kecil. Seperti yang diduga Rian, harimau, meskipun dengan berat hati, menerima tawaran itu. Sebulan setelah kenalan, Dimas melamar Ayu tepat saat penyerahan penghargaan setelah kompetisi. Gadis itu, dalam keterkejutan yang menyenangkan, menjawab ya diiringi tepuk tangan penonton yang meriah. Perencanaan pernikahan dimulai segera setelah perkenalan orang tua. Mereka menyarankan pesta mewah dengan banyak tamu, tetapi Ayu dan Dimas bersikeras pada pernikahan sederhana untuk keluarga dekat, meyakinkan kerabat bahwa itu adalah tren saat ini. Malam itu juga, pembicaraan beralih ke tempat tinggal masa depan pasangan muda itu. Ayu punya apartemen 1 kamar, Dimas punya 2 kamar. Pemuda itu mengusulkan untuk menjual kedua apartemen, menggabungkan uangnya, dan membeli rumah bersama yang lebih luas. Pak Hartono Suryo kembali memuji calon menantunya atas pemikirannya yang benar dan secara pribadi membantu memilih rumah keluarga mereka. Pernikahan dilangsungkan di sebuah restoran elit yang mahal di luar kota. Hanya kerabat terdekat dan teman-teman yang diundang. Pengantin wanita mengenakan gaun sutra putih, dan rambutnya dihiasi bunga-bunga segar. Tidak ada permainan konyol atau lelucon bodoh.
Tidak ada yang mabuk atau berkelahi. Namun di tengah-tengah pesta, datang tamu tak diundang. Pak Hartono Suryo keluar untuk menjawab telepon kantor. Bahkan di hari libur, ia tidak menunda pekerjaan. Saat itu, sebuah SUV abu-abu mengkilap berhenti di depan restoran, dan dari dalamnya keluar seorang penjaga berbadan tinggi dengan kepala plontos dan hidung patah, dengan sigap membukakan pintu belakang untuk seorang pria kurus dengan setelan celana abu-abu. "Halo, Hartono," ia menyapa ayah pengantin wanita. "Sepertinya hari ini kau sedang berpesta, tapi entah kenapa aku tidak diundang." "Selamat siang, Ivan." Hartono menyimpan ponselnya dan mengulurkan tangan untuk menyapa. "Kau benar. Bagi setiap orang tua, ini adalah hari bahagia ketika putrinya menikah dengan pria yang baik. Soal tamu, silakan masuk dan duduk. Aku selalu senang melihat teman lama di mejaku." "Baiklah, selamat." Ivan mengangguk setuju. "Tapi maaf, aku harus menolak tawaranmu. Tidak pantas duduk semeja dengan seorang penipu. Menantu barumu itu, Hartono, telah mengambil uangku dan enggan membayarnya. Urusan masa lalumu tidak ada hubungannya denganku, tapi di masa sekarang, jika kau mengancamnya, kau mengancam putriku, dan itu berarti mengancamku juga," jawab Hartono dengan tenang. "Anak itu tidak bekerja untukmu, dia tidak bisa mencuri dari sakumu. Dan apa yang ia temukan? Yah, tidak tertulis di sana uang itu milik siapa. Sudah kubilang, berhenti melakukan hal-hal konyol, sudah kubilang, tapi kau tidak mendengarkanku, ini akan menjadi pelajaran." "Bajingan itu menipuku," desis Ivan dan menambahkan dengan lebih keras, "jadi, kau tidak akan menyerahkan menantumu?" "Aku tidak biasa mengubah keputusanku," jawab Hartono dengan tenang. Seolah mengkonfirmasi kata-katanya, dua pria pendiam berjas muncul di teras restoran. Salah satunya dengan sengaja menyibakkan jasnya, memperlihatkan pistol yang tersembunyi di sarungnya. Si kuncung tegang berdiri di belakang tuannya, tetapi tangannya tetap terkepal di depan. "Baiklah, aku tidak ingin bertengkar denganmu, Hartono," kata Ivan sambil mengernyitkan bibir. "Biarkan dia lari, selagi dia jadi menantumu. Aku berjanji anak buahku tidak akan menyentuhnya seujung jari pun, tapi ingat, tidak ada yang abadi, dan semoga bahagia untuk pengantin baru." Dengan tatapan tajam terakhir, Ivan menjabat tangan Hartono dan menghilang ke dalam mobil. Tak lama kemudian, SUV abu-abu itu menghilang di senja. Dimas dan Ayu pindah ke apartemen baru mereka segera setelah pernikahan, tetapi sebelumnya mereka berlibur ke daerah tropis. Pak Hartono Suryo menempatkan menantunya di perusahaannya, seperti yang ia katakan, sebagai kepala Departemen Logistik Transportasi. Dimas bekerja keras untuk membenarkan kepercayaan yang diberikan. Akhirnya, ia dengan cepat memahami seluk-beluk jabatannya, dan bahkan mengusulkan solusi produktif untuk beberapa masalah yang sudah lama ada. Beberapa bulan pertama setelah pernikahan, Dimas masih khawatir akan kemunculan anak buah harimau, tetapi waktu berlalu, dan tidak ada yang mengganggunya, tidak ada telepon ancaman, tidak ada yang mengintainya di ganggang, tidak ada SMS penghinaan. Ketika sudah setengah tahun sejak pernikahan, Dimas akhirnya yakin bahwa rencana brilian temannya berhasil dengan gemilang. Sebagai ucapan terima kasih, Dimas bahkan mengirimkan Rian satu set minuman mewah dan jam tangan bermerek. Sekarang ia bisa hidup mewah lagi, dan tidak menolak apapun untuk dirinya sendiri maupun istrinya. Ayu melanjutkan karier olahraganya, mulai melatih murid-murid. Dimas selalu datang ke setiap penampilan istrinya, tidak pernah mengkritiknya, selalu mendukungnya. Seiring waktu, Ayu benar-benar menjadi istri yang dicintainya, meskipun pada awalnya ia hanya memandangnya sebagai alat perlindungan. Gadis itu ternyata adalah orang yang bertekad, cerdas, tetapi juga seorang pemimpi. Mencintainya itu mudah. 1 tahun berlalu, dan Dimas benar-benar ingin punya anak, tetapi Ayu takut kehamilan akan menghentikan karier olahraganya, jadi masalah itu untuk sementara ditunda. Sementara itu, gadis itu mencapai kesuksesan besar, sempat pergi ke kompetisi di luar negeri dan membawa pulang penghargaan. Waktu berlalu, dan keluarga muda itu menjalani hidup mereka. Bekerja, berlibur ke luar negeri, membeli barang-barang baru untuk apartemen, hal-hal sepele sehari-hari, bertemu dengan kerabat dan teman.
Orang tua dari kedua belah pihak tidak ikut campur, tetapi sesekali menanyakan tentang cucu. Dan semuanya berjalan begitu tanpa beban dan mudah sehingga Dimas benar-benar lupa bahwa ia pernah punya masalah utang dengan bos preman nomor 1 di kota. Dan tiba-tiba Pak Hartono Suryo jatuh sakit parah karena pneumonia dan dirawat di rumah sakit. Dokter merawat pria itu. Ia sudah mulai pulih ketika saat pemberian obat melalui infus, ditemukan alergi terhadap obat tersebut. Alergi itu menyebabkan komplikasi, dan tubuh yang lemah karena penyakit tidak siap menghadapinya. Resusitasi cepat dari staf medis maupun suntikan penghambat tidak membantu. Jantung pria itu berhenti. Bodoh, aneh, sama sekali tidak masuk akal. Pemakaman dilangsungkan di desa asal Ayu. Sambil berdiri di samping peti mati dan menghibur istrinya yang menangis, Dimas merasa bahwa sejak saat itu, awan gelap perlahan-lahan menyelimutinya. Firasatnya mengatakan demikian. Pengelolaan perusahaan diambil alih oleh adik laki-laki Hartono, Danang, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur. Sosok yang tidak begitu berwibawa di kota, dan secara umum tidak dikenal. Masalah lama kembali menghantui sebulan setelah pemakaman Hartono. Dimas dihentikan di pos polisi lalu lintas dalam perjalanan ke kantor dan diminta masuk ke mobil patroli. Dengan ngeri, di sana ia tidak bertemu dengan inspektur, melainkan dengan orang yang berutang padanya. "Kau pikir kami sudah melupakanmu?" cibir Ivan tanpa basa-basi. "Pintar juga kau mencari perlindungan di bawah sayap Hartono. Aku puji kecerdikanmu, tapi sekarang burung besar itu sudah tidak ada, dan utangmu tidak kemana-mana." Sejak hari itu, Dimas tidak lagi tenang. Ancaman dan telepon mulai berdatangan, dan bercanda dengan anak buah harimau bisa berakibat patah tulang. Jadi Dimas mulai membayar lagi sedikit demi sedikit. Tetapi keadaan ini tidak memuaskan Ivan. Pertama, Dimas memberikan sejumlah besar uang dengan alasan membantu orang tuanya. Lalu ia mengatakan kepada Ayu bahwa seorang teman meminjam uang. Kemudian ia menjual 1 set ban musim dingin untuk mobilnya, konsol game mahal. Harimau menekan semakin kuat. Dimas mengerti apa yang ia inginkan, tetapi ia tidak bisa menjual apartemen, karena itu adalah milik bersama dengan istrinya. Pinjaman dimulai. Hampir 5 bulan hidup dalam ketegangan terus-menerus. Dimas jutaan kali mengutuk dirinya sendiri karena keserakahannya, karena mengambil uang terkutuk itu, tetapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Dan berpura-pura menjadi suami yang bahagia di rumah menjadi semakin sulit. Dimas takut meminta bantuan kepada adik laki-laki mendiang mertuanya. Danang memperlakukannya dengan baik, tetapi tidak pernah secara terbuka membelanya atau menawarkan bantuan. Ia bersikap netral. Ia hanya tertarik pada kesejahteraan perusahaan. Ia tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain. Dan akhirnya kesabaran harimau habis. Ia mengancam akan menagih uang dari Dimas dengan paksa. "Saat ini, kau memanfaatkanku." Ayu menatap kosong ke samping ketika cerita itu berakhir. "Aku dan keluargaku. Jika kau di posisiku, kau akan melakukan hal yang sama. Tapi maafkan aku," Dimas memohon, melepaskan handuk dengan noda merah marun dari hidungnya. "Maafkan aku, tolong. Awalnya ya, aku melakukannya karena keserakahan dan ketakutan, tapi kemudian aku sadar betapa baiknya dirimu, aku sadar bahwa aku jatuh cinta. Kau melakukan semua ini untuk menutupi dirimu sendiri." Ayu melompat dari sofa. Wajahnya memerah, tinjunya terkepal karena marah. Di dadanya berkecamuk rasa malu, sakit hati, amarah, kebencian, dan di kepalanya terngiang kata-kata peramal di stasiun. Ayu bergidik. Ia tidak mendengar suara pecahan kaca di bawah sol sepatunya, tidak lagi melihat kekacauan dan pakaian yang berserakan, matanya dibutakan oleh amarah yang tak berdaya. "Bagaimana aku bisa begitu tertipu? Kami menerimamu ke dalam keluarga kami, menghormatimu, membantumu, dan selama ini kau berpura-pura." Ayu merasakan air mata panas mengalir di pipinya. "Kukira aku telah menemukan kebahagiaanku, tapi yang kudapat adalah pembohong dan anjing pengecut." Dimas terdiam, menundukkan kepalanya. Tiba-tiba kata-kata dari mulut istri tercintanya terasa jauh lebih menyakitkan daripada tinju si kuncung. "Dan kau tahu siapa yang selama ini tahu segalanya tentangmu?" tanya Ayu dengan sedih sambil berdiri di ambang pintu.
Guntur. Dialah satu-satunya yang tidak menerimamu. Sekarang aku mengerti kenapa. Kau akan pergi? Tanya Dimas setelah hening sejenak, sambil berusaha bangkit dari sofa. Aku tidak punya urusan lagi di sini. Ayu menahan getaran suaranya dan menyeka air matanya. Dan kau tidak punya urusan lagi dalam hidupku. Dengan kata-kata itu, gadis itu menyambar kopernya dan keluar dari apartemen. Ia harus menelepon sepupunya dan memberitahunya dengan sedih bahwa akan ada beberapa kursi kosong di meja saat pernikahan. Tapi itu adalah hal sepele dibandingkan dengan lubang yang kini menganga di dada Ayu. Ia keluar dari lobi dan, tak tahan lagi, kembali menangis terseduh-seduh. Setahun kemudian, bulan Mei. Gadis itu mendorong pintu kandang yang bisa ia gambarkan secara detail dengan mata tertutup. Selama beberapa tahun terakhir, di sini, di desa kakek dan neneknya, hampir tidak ada yang berubah. Ayu menyentuh dengan jarinya tulisan yang pernah ia ukir di tiang kayu di depan istal, "Bintang, kau menempati tempat kuda yang luar biasa, sahabatku." Ia mengelus hidung beludru Guntur yang menjulurkan kepala. Satu-satunya sahabat yang setia dan sejati. Ayu memeluk kepala hewan itu, menyentuhkan pipinya pada bulu hitam halus di antara matanya. Hanya Guntur yang menjadi saksi bisu bagaimana ia pulih. Mendengarkan kegalauannya, pikirannya, melihat air matanya, mengetahui semua kata-kata kasar dan menghina yang ditujukan kepada mantan suaminya. Tidak mudah bagi gadis itu setelah malam pengakuan di bulan April itu. Awalnya ia tinggal di rumah ibunya, tempat ia menghabiskan seluruh masa kuliahnya. Ayu bungkam tentang alasan putusnya hubungan dengan suaminya, hanya mengatakan bahwa ia telah dikhianati. Ibu Kartika memahaminya dengan caranya sendiri, dalam hati mengutuk menantunya yang tidak setia. Kembali ke apartemen tempat ia menghabiskan hampir 3 tahun kehidupan pernikahan yang bahagia terasa menjijikkan bagi Ayu, seolah-olah dinding-dindingnya telah dipenuhi kebohongan. Apartemen itu terjual dengan cepat, karena Ayu memasang harga di bawah pasar, hanya agar bisa segera menyingkirkan rumah yang dibencinya itu. Ia memberikan Dimas jumlah yang sama persis dengan yang ia investasikan saat membeli di awal. Mantan suaminya, 2 bulan setelah malam naas itu, terlihat buruk, kurus, pucat, dan tidak segar. Tentu saja, karyawan seperti itu tidak dibutuhkan oleh Pak Danang di perusahaannya. Dimas diminta untuk pergi. Terakhir kali Ayu melihatnya saat mengurus perceraian, di mana ia datang bersama ibunya. Ibu Kartika menatap mantan menantunya dengan jijik dan bahkan marah, karena berani menyakiti putrinya. Begitu dokumen selesai diurus, Ayu mulai mengemasi tasnya untuk pergi ke desa asalnya. "Mungkin kau berubah pikiran? Kita beli apartemen lain di sini?" Ibu Kartika mencoba menghentikan putrinya. "Tidak, aku tidak betah di sini, sakit," bisik Ayu. Gadis itu bahkan tidak terhalang oleh kenyataan bahwa ia harus menghentikan karier olahraga dan melatihnya untuk waktu yang tidak ditentukan. Ia proste tidak punya kekuatan. Jadi ia kembali ke tempat ia menghabiskan masa kecilnya, ke rumah kakek dan neneknya, di mana dari jendela kamar tidurnya terlihat pegunungan kebiruan yang megah, dan dari kandang terdengar ringkikan yang akrab. Tentu saja, Guntur ikut serta dalam trailer khusus bersama pemiliknya ke kampung halaman. Selama beberapa bulan, Ayu hanya hidup, menyembuhkan jiwanya yang terluka, banyak berjalan-jalan, pergi jauh dari desa bersama Guntur. Suatu malam, sekelompok anak-anak setempat berlari ke arahnya dan meminta untuk mengelus kuda yang tampan itu. Ayu sendiri tidak sadar bagaimana semua itu berubah menjadi cerita tentang hobinya. Anak-anak mendengarkan dengan mulut terbuka, menatap foto-foto kompetisi dengan kecewa, dan saat itulah gadis itu sadar apa yang akan menyelamatkannya. Keesokan harinya, Ayu pergi ke pemilik kandang kuda setempat dan meminta izin untuk melatih anak-anak dengan kudanya dengan imbalan sebagian dari pendapatan. Seminggu kemudian, antrian panjang peminat sudah terbentuk di depan guru muda itu. Dari mulut ke mulut, berita tentang sekolah berkuda menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru. Orang tua bahkan membawa anak-anak mereka dari desa-desa tetangga. Begitulah 1 tahun berlalu tanpa terasa dalam kerja keras dan ketekunan, dalam memotivasi orang lain, dalam disiplin sehari-hari dan cinta pada hewan-hewan agung itu. Ayu hampir melupakan kemalangan yang menimpanya dalam pernikahannya. Ia hidup kembali, menjadi ceria lagi,
Tetapi tidak lagi mempercayai siapapun, tidak memberikan secercah harapan pun kepada para pemuda dan pria yang meliriknya. Aku dapat surat lagi, bayangkan, Guntur. Ayu menunjukkan kepada kuda jantan itu sebuah amplop resmi dengan cap pos dan beberapa perangko. Kuda itu mengulurkan bibirnya ke arahnya, mengendus kertas itu dengan berisik. Gadis itu dengan hati-hati merobek bagian sampingnya dan mengeluarkan selembar kertas putih bersih dengan teks ketikan dan tanda tangan yang indah dan tegas. Matanya menelusuri baris-baris itu. Kita diundang ke kompetisi untuk mewakili provinsi. Ayu mengangkat pandangannya ke Guntur, yang menunggu dengan telinga terangkat. Mungkin sudah waktunya untuk melangkah lebih jauh. Kita pergi, ya? Kuda itu mengangkat bibir atasnya dan meringkik, menggerakkan kepalanya seolah berkata, ya. Sudah kuduga kau akan setuju, senyum Ayu sambil mengacak-acak poni Guntur yang terurai. Ia dengan antusias menoleh ke dinding kandang tempat tergantung pelana, tali kekang, dan sanggurdi untuk kompetisi. Sudah waktunya untuk mengambil rintangan baru, baik dalam olahraga maupun dalam kehidupan.